Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya fajar terlihat semu, warnanya ungu di atas batu. Banyak belajar sejuta ilmu, agar hidupmu makin bermutu. Pandang rembulan tidaklah jemu, sinarnya terpantul di air sumur. Jika punya banyak ilmu, hidup makmur sepanjang umur. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah bermanfaat ini. Solawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya, yang selalu menyimak channel Juki Ortega ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan ibadahnya, diterima amal ibadahnya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, satu kisah nyata, yang sangat pantas untuk kita tiru dan kita praktekkan di dalam menjalani kehidupan ini. Ada satu pengusaha, yang rela rugi 25 juta, dalam satu hari. Kita bisa bayangkan kalau dikalikan dalam satu bulan, berapa kerugian yang dialaminya. Pengusaha ini bergerak di bidang supplier baja. Beliau merintis usahanya ini di tahun 2004, dan masih berdiri sampai saat ini. Awalnya ia seorang tukang las keliling, bahkan, pernah menjadi TKI ilegal, roda kehidupan terus berputar. Banyak orang gak percaya dia bisa sesukses sekarang ini. Dia berprinsip bahwa semua orang bisa sukses, kaya dan masuk surga, kecuali orang yang enggan berusaha. Gak ada manusia yang gagal dan gak berguna. Jika kita punya niat yang kuat, insya Allah, apa yang kita inginkan akan bisa terlaksana, kata dia. Menurutnya, kesuksesan yang diraih bukan melulu hasil kerja keras, tapi juga ditunjang dengan amalan yang dilakukannya dengan rutin. Di dalam perusahaannya, dia menerapkan aturan yang ketat, dan aturan itu harus diikuti oleh semua karyawan dalam level apapun. Baik yang muslim, ataupun yang non-muslim. Jika tiba waktu sholat, mesin harus dimatikan, sehingga operasional terhenti untuk sementara waktu, selama jam waktu sholat. Padahal, kalau dikalkulasi secara ekonomis, terhentinya operasional selama kurang lebih 15 menit, bisa membuat perusahaan rugi 25 juta. Anda bisa bayangkan rugi 25 juta per hari, tinggal dikalikan saja dalam satu bulan. Berapa kerugian yang harus ditanggung? Konyol gak sih? Ada pengusaha yang setiap harinya bukannya nyari untung, malah rela rugi dalam jumlah yang tidak sedikit. Tapi dia, gak menganggap itu sebagai kerugian. Toh buktinya perusahaannya masih berdiri tegak sampai sekarang, bahkan keuntungannya terus meroket. Bukannya perusahaan ini tak pernah rugi dan bermasalah, tapi semua masalah itu bisa diselesaikan, dan kembali mendulang keuntungan yang lebih besar, dibanding jumlah kerugiannya. Sukses dulu, sukses lagi dan sukses terus, katanya. Bagaimana dengan kita? Boro-boro kehilangan 25 juta, meninggalkan 15 menit dari acara TV favorit saja. Kita gak mau, rela menunda bahkan meninggalkan sholat, asal tidak terlewat acara TV favorit. Entah itu sinetron, yang ceritanya seru atau pertandingan bola tim kesayangan, belum lagi kalau asik main game, demi mendapatkan skor tertinggi. Habis waktu dipakai untuk mencapainya, boro-boro ingat sholat. Boro-boro kehilangan 25 juta, meninggalkan 15 menit, dari acara rapat, meeting, atau seminar saja gak mau, bahkan rela menunda, bahkan meninggalkan sholat, asal acara tidak ketinggalan. Mereka lupa, kalau yang menjamin, dan membagi rezeki itu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, telah berfirman, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu, melaksanakan sholat, dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Ayat di atas ingin menjelaskan bahwa sholatlah dengan baik, maka rezeki akan datang setelahnya, dikirim Allah dari mana saja. Tugas kita hanyalah sholat dan sabar dalam ketaatan. Jika rezeki kita selama ini tersendat-sendat, coba periksa dan renungkan, koreksi diri kita, introspeksi hidup kita selama ini. Seringkah kita menunda sholat karena ada urusan bisnis yang belum selesai? Seringkah kita mempercepat sholat kita karena ada pembeli yang datang? Seringkah kita melalaikan sholat hanya karena ada orang penting yang harus ditemui? Seringkah kita meninggalkan sholat hanya karena main game? Seringkah kita meninggalkan sholat karena alasan sibuk membenahi usaha yang terancam bangkrut, sehingga tak ada waktu untuk memikirkan selainnya? Coba Anda pikirkan, coba Anda renungkan, coba Anda kaji lebih dalam, coba Anda koreksi, jangan dablek. Kalau sebenarnya, kita telah menganggap enteng perintahnya, telah meremehkan perintahnya, telah membangkang dari perintahnya. Kenapa kita harus mempercepat sholat demi pembeli, sementara kita sedang menghadap sang pengatur rezeki, yang punya kekuatan untuk mengirim dan menghambat pembeli datang? Kenapa kita harus menunda sholat demi bertemu klien, sementara Allah lah sang pemegang urusan itu? Bukan klien yang memberi proyek dan rezeki, tapi Allah yang mengizinkan proyek atau rezeki itu jatuh ke tangan kita, lewat klien tersebut. Kenapa kita harus tinggalkan sholat, hanya karena game? Tahukah Anda, gamenya tidak akan pergi dari handphone Anda, tapi waktu sholat akan berlalu dari Anda. Kenapa kita harus bertemu orang penting dan melupakan pertemuan dengan Zat Maha Penting, yang segala urusan ada di tangannya? Mengapa kita begitu berani meninggalkan sholat, demi mengatasi kesulitan rezeki, dan melupakan bahwa Allah sang penyelesai segala urusan, yang semua makhluk dan bumi ini bergantung padanya? Dan lucunya lagi, tipe orang seperti ini, jika dikasih siksa di dunia, bilangnya, ini cobaan, ini ujian. Anda harus gunakan cara berpikir yang sehat, harus bisa membedakan mana ujian, mana azab. Jangan-jangan itu azab deh, karena lalai dari perintahnya. Karyawan saja, yang tidak taat pada atasannya, pasti akan diberikan hukuman atau dikenai sanksi. Dan fatalnya lagi, dipecat tanpa diberi pesangon. Masih sehatkah pikiran Anda? Tahukah Anda, bahwa Allah akan mencabut keberkahan rezeki Anda, yang mengentengkan sholat? Mari kita perbaiki cara berpikir yang keliru ini, agar tidak lagi mendahulukan sesuatu yang kurang penting dan melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang jauh lebih penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sholat tepat waktu. 2. Berbuat baik kepada orang tua. 3. Dan jihad di jalan Allah. Jika rutin sholat duha adalah amalan rahasia kesuksesan Sandiaga Uno, maka sholat tepat waktu adalah amalan rahasia kesuksesan usaha Budi Hartawinata, seorang pengusaha supplier baja, yang rela meninggalkan 25 juta, demi sholat tepat waktu. Mungkin Anda berpikir kalau ini perusahaan besar sehingga uang 25 juta tidaklah terlalu penting. Anda bisa tunggu video terbaru tentang pengusaha martabak yang mempunyai amalan yang hampir sama di sini. Lalu sudahkah Anda punya amalan yang Anda istiqomahkan untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat Anda? Jika belum, tentunya Anda sangat ketinggalan. Pikirlah, Anda kepengin sukses, tak punya keistimewaan amalan. Mimpi kali ya. Anda tidak usah marah atau gusar. Jika Anda marah atau gusar, itu artinya ada yang tidak beres dalam hati Anda. Ingat ini. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi bertanya, siapa yang kalian anggap sebagai orang yang sakti? Kami menjawab, dia yang tidak bisa dikalahkan kesaktiannya oleh siapapun. Nabi menimpali, bukan demikian. Akan tetapi yang sakti adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Selamat
Semoga Anda termasuk orang yang sakti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jika Anda belum punya amalan, Anda bisa jelajahi video di channel Juki Ortega ini. Kami sudah mengepost ratusan jenis amalan. Anda bisa memilihnya untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Tapi ingat, niatkan karena Allah Ta'ala, dan semata-mata hanya mengharap ridhonya. Agar Allah memberikan sesuai dengan fungsinya, dan mendapat berkah dan barokahnya, hidup bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Ingat saudara, hidup ini hanyalah menunggu ya. Menunggu ajal, dan menunggu waktu sholat. Di antara waktu inilah yang kita pakai untuk mencari rezekinya. Jadi bijaksanalah dengan pengaturan waktu Anda. Semoga mulai hari ini kita bisa menjaga sholat, agar selalu tepat waktu dan berjamaah di masjid. Jika kita membenahi sholat, maka Allah akan membenahi hidup dan rezeki kita, yakini itu. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk senantiasa mendirikan sholat, serta menerima amalan sholat kita. Amin. Kami mengajak sahabat semua, untuk berbuat satu hal kebaikan, yang insya Allah kebaikan ini akan terhitung menjadi amal yang soleh, dan menjadi salah satu penyebab kita akan didoakan malaikat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 1893. Dengan cara membagikan atau men-share video ini ke media sosial, baik Facebook, WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Untuk berbagi ilmu ini, agar saudara kita yang muslim tahu, dan mengerjakan kebaikan ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat dan menghitung, menjadi amal yang soleh, dan malaikat raqib mencatat, di buku catatan amal saudara semua. Amin. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan, yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.